Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah yang mulia, alhamdulillah, syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga hidayahnya, ma'unahnya, kita pada malam hari ini bisa bersilaturahim kembali, melanjutkan ta'lim kita, cawisan rutin kita setiap malam Ahad. Kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, keafiatan dan ilmu yang manfaat dengan wasilah cawisan ini. Dan ilmu tadi harapan kita akan memperbaiki ibadah kita, amal saleh kita, ketakwaan kita makin baik. Karena bekal kita tiada lain kecuali hanya takwa. Taqwal ilah madaru kulli sa'adah. Takwa kepada Allah adalah pokok pangkal dari segala kebahagiaan, baik dunia terlebih kebahagiaan di hari akhirat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jamaah yang mulia, kita sudah sampai pada bahasan sunnah salat yang ke-67 terkait dengan bacaan suratul Fatihah. Jadi kalau Fatihahnya wajib rukun salat, tapi ada hal-hal yang sunnah. Ya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai bagian dari penyempurna kesunahan-kesunahan dalam membaca suratul Fatihah ini. Yang ke-67, insyaallah ini cara ulama semua ini. Istinafu qiraatil Fatihah idza qata'at bi dzikrin sunnan fis sholati. Jadi kalau selama kita atau sedang membaca Al-Fatihah, terus kita melakukan hal-hal yang memutuskan bacaan Al-Fatihah kita, ya, misalnya kita bersin, waktu bersin itu kan sunnah membaca Alhamdulillah, atau kita mendengar orang bersin dan dia membaca Alhamdulillah, kita sunnah mendoakan yarhamukallah. Nah, ternyata kesunahan ini bukan hanya di luar sholat. Orang bersin mengucap Alhamdulillah, sudah dia mengucap Alhamdulillah kita jawab yarhamukallah. Itu ternyata dalam sholat pun masih berlaku hukum sunnah itu. Ya, masih berlaku hukum sunnah mengucap Alhamdulillah dan menjawab atau mendoakan orang yang bersin. Karena itu termasuk salah satu hak kaum muslimin. Ya, ketika dia idza atasa, apabila dia bersin maka sunnah dijawab. Sunnah didoakan dengan yarhamukallah. Kesunahan ini berlaku di dalam sholat ataupun di luar sholat. Maka kalau kita sendiri nih yang sedang baca Al-Fatihah, imam atau kita sebagai makmum atau kita sholat sendirian lagi baca Fatihah, bersin, Hashim, ya. Lantas kita refleks karena sudah biasa membaca Alhamdulillah. Maka bacaan Fatihah kita tadi harus diulang dari awal. Ya, artinya sholat tidak batal, ya. Karena Alhamdulillah itu zikir. Atau kita mendoakan orang yang bersin itu dengan ucapan yarhamukallah, itu tidak batal. Karena ucapan yarhamukallah adalah zikir, adalah doa. Yang batal itu kalau ngomong selain zikir, selain doa, selain Al-Quran dalam sholat tadi, ya, maka sholatnya batal. Tapi kalau konteksnya doa, zikir, tidak batal. Cuma kalau udah galak repot, ya udah apa-apa, udah baca Alhamdulillah waktu bersin tadi, ya. Cuma biasanya tentu ketika kita bersin kan pasti bacaannya putus. Lagi Al-Hashim kan, jadi bukan Alhamdulillah juga Al-Hashim. Ya kan tentu bacaannya kan rusak. Maka tentu lebih baik diulang. Ya, diulang walaupun dah baca zikirnya tadi. Ya. Nah, kalau bacaan tahan, cuma tidak akan sempurna bacaannya itu. Jadi kalau nak bersin, kalau bacaan alhamdulillah, kalau tidak bisa bersin kala. Kalau sedang tengah-tengah baca Fatihah, maka Fatihahnya ulang lagi dari awal.
Jadi nanti tidak usah kaget Bu ya. Seandainya Ustadz Ibnu Hajar nih ngimam atau Ustadz Abdul Somad ya, ngimam sholat isya kita nanti siap-siap ya, saya Abdul Somad ya. Nah, beliau imam isya nanti misalnya bersin ya, betengah Al-Fatihah baru maliki yaumiddin, bersinlah beliau dengan kuat, masuk mic pula kan bersinnya tadi. Dosa kaget ya. Kalau beliau nanti ngucap alhamdulillah baik sir ataupun kuat. Nah, cuma nanti beliau harus ngulang Fatihahnya dari awal. Gitu ya. Yang ke-68 sunnah dalam suratul Fatihah itu adalah ayyakula amin ba'dal Fatihah. Sunnah membaca amin. Nah, bacaan amin itu sunnah, tidak wajib. Jadi kalau baca amin dapat pahala, kalau tidak baca amin salat tetap sah. Hanya kalau sengaja meninggalkannya makruh. Nah, yang penting diperhatikan dalam bacaan amin ini yang sering keliru. Tak kompak. Antara imam dengan makmum itu tak kompak. Kadang duluan makmum. Dan itu sering. Seharusnya kita itu ngiring ke imam. Imam baca amin baru kita amin juga. Dan jarak antara dhalin dengan amin itu biqadri tanaffus, senapas. Jadi dhalin, ngambil napas sekali. Amin. Jangan nyambung antara lin dengan amin, jangan langsung nyambung. Putus senapas. Ada jeda senapas. Seukuran lama membaca kalimat subhanallah. Intinya kalau makmum tuh ngiring ke imam baik. Asa imam amin, nyebut dari kata amin, kita pula ngiring ke baik. Ya. Itu aturan dalam membaca amin, harus kompak, harus bersamaan. Ya, amin imam dan makmum. Karena sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau amin kita bersamaan dengan aminnya imam. Terus malaikat juga ikut mengaminkan, Pak. Jadi kalau kita sholat berjamaah itu bukan cuma manusia jamaahnya, ada malaikat miluk. Ada juga jin Islam miluk kita sholat. Tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Nah, mereka pun ikut membaca amin. Kalau 3 amin ini bersamaan, amin imam, amin makmum, dan aminnya para malaikat yang ikut sholat, atau malaikat hafazah yang menjaga kita, ngiringun kita kemana-mana, mereka pun ikut membaca amin. Kompak 3 macam amin ini, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Kalau kompak aminnya. Kalau tak kompak, mungkin inilah barangkali salah satu sebab kenapa kita ini tidak kompak juga setelah sholatnya. Karena di amin pun belum bisa kompak. Ya, tuh. Jadi sunnah membaca amin dan aminnya harus kompak. Apa arti amin itu? Makna amin adalah Allahumma istajib. Ya, Allahumma istajib doai. Ya Allah kabulkan doaku. Itu arti amin. Jadi amin itu kabulkan. Ya, terima doa kami, hajat kami ya Allah. Nah, amin ini berlaku pada sholat apapun, ya, dan pada bacaan Al-Fatihah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dalam sholat, ya, seluruh sholat, sholat wajib, sholat sunnah, ya, sholatnya jahar, maghrib, isya, subuh, atau sholat sir, zuhur dan asar, berlaku bacaan amin. Cuma kalau sir, ya aminnya dewek-dewek, jangan nanti aminnya sama-sama. Pernah kejadian waktu safari Ramadan, waktu itu masih Pak Bupati Pak Supriyono, ya, jadi kejadiannya 3 tahun yang lalu. Jadi saya hanya dengar cerita, kawan-kawan Kesra yang cerita. Jadi di masjid yang didatangi untuk pelaksanaan acara safari itu sholat asar berjamaah, yang imamnya kiai di sana lah. Jadi ternyata Fatihahnya itu udah John ya, dibacanya kuat sholat asar itu oleh imam sholat asar di kampung sana, di daerah Perayaan situ. Jadi jamaah ini bingung. Ada yang ngamin ada yang diam.
Nah, mak mana kalau kejadian di sini misalnya ada imam dadakan. Cak yang kita anggap kiai kan, dari jubahnya caknya kiai, lendir, janggut panjang ya kan. Nah, kita hormat nih, padahal tidak kenal. Cuma karena dari pakaian tadi kita tebudi udah ya. Nah, kita suruhlah dia jadi imam. Salat zuhur sama asar, dia kuat kenyo misalnya. Mak mana sikap kita? Ngamin kenapa tidak? Ustaz Amril. Diam baik. Ya, karena salat zuhur sama asar itu sir, makruh kalau dibaca jahar. Walaupun imam yang menjaharkan Fatihah, kita dengar tidak sunnah kita nak ngamin kenyo. Ya, karena salat zuhur asar itu Fatihah dewek-dewek, ya baca amin juga dewek-dewek sendiri-sendiri masing-masing, baca surah dan yang lainnya kan sendiri-sendiri. Kita hanya ngikuti imam tuh gerakan saja. Yang boleh dijaharkan hanya gerakan takbir untuk turun naik, takbir intikal. Yang lain enggak? Ya, jadi seandainya terjadi nanti seperti itu, ya, imam salat zuhur sama asar menjaharkan bacaannya, kita tidak sunnah mengaminkan karena tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Tapi salatnya sah tidak? Sah, tidak batal tidak. Karena hukum mensirkan salat zuhur dan asar itu sunnah. Sunnah. Jadi salat tetap sah, cuma makruh. Ketik pahalanya salat itu. Karena melakukan hal yang makruh, tapi tidak batal alias masih sah salat. Nah, termasuk sunnah juga membaca amin di luar salat. Misalnya kita nih sudah apa? Sudah doa pertama biasanya kan? Ya, baca Fatihah. Sebelum doa yang kedua, kan baca Fatihah. Sunnah juga membaca amin. Nah, yang harus diperhatikan juga, amin itu dengan akhir dari suratul Fatihah jangan langsung nyambung. Harus berhenti satu nafas. Biqadri tanafus. Kalau langsung dolin amin langsung nyambung, itu seolah-olah nambahi ayat Al-Qur'an. Amin itu bukan ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi harus dijedah, harus dipisah sehingga tidak ada kesan nambahi ayat, tidak nambahi huruf, tidak nambahi kalimat, pisah. Ya, senapas baru amin. Baik amin di luar sholat ataupun di dalam sholat. Ya, gitu. Terus sunnah berikutnya adalah, nah masih belum selesai tadi. Qala asy-Syubari wa ta'min khalfal imam min khasa'is hadhil ummah. Nah, ternyata bacaan amin ini hanya khusus untuk syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Bani Israel tidak ada bacaan amin. Jadi beruntunglah kita umat Nabi Muhammad ada kalimat amin ini hanya khusus kita. Tidak ada pada umat-umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-69 sunnah dalam Al-Fatihah itu adalah ayyamudda amin maddan. Sunnah memanjangkannya. Ya, sunnah dibaca panjang. Amin. Nah, cuma nih kita ini kebiasaan A-nya tuh kelebihan panjangnya. Benar, A itu cuma 2 harokat deh. Min-nya yang 6 harokat. Jadi 2 6. Amin. Ya. Kalau amin, nah ini biasanya dalam doa dipakai amin, amin, amin. Nah, itu kurang pas maknanya. Karena yang benar itu adalah A-nya sama min-nya panjang. Tapi A 2 harokat, terus min-nya itu 6 harokat maksimal, panjang dari bacaan amin. Yahsunu ayyakula ba'da amin ya rabbal alamin. Nah, ini mungkin yang kita banyak yang belum paham, baru tahu dan jarang pakai. Ya, jadi sudah amin, kita sunnah nambahi ya rabbal alamin. Cuma bacaan yang tambahan tadi tidak jahar, walaupun sholat jahar. Jadi yang kuat itu hanya amin dalam hati kita masing-masing. Imam makmum atau sholat sendirian sunnah nambah ya rabbal alamin, tapi dalam hati baik. Maksimal sir, arti sir itu terdengar oleh diri kita sendiri. Jangan dikuatkan amin ya rabbal alamin. Nah, itu belum pernah itu. Ya. Udah, seumur hidup aku belum pernah dengar yang itu. Nah, cuma kalau dalam hati atau sir itu sunnah. Jadi tidak salah kalau ada yang nambah sudah amin ditambahi rabbal alamin atau ya rabbal alamin. Hukumnya sunnah. Cuma jangan sampai dikuatkan, karena nanti yang tidak paham
nyalakan kita. Nah, dasarnya qala Asy-Syafi'i rahimahullah fil Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Nah, kitab Al ini kitab fikih induk dalam mazhab Syafi'i. Namanya lagi arti itu ibu atau induk. Jadi kitab induk dalam mazhab Syafi'i yang disusun langsung oleh Imam Syafi'i namanya kitab Dalam kitab itu beliau berkata, fa in qala amin rabbal alamin kana hasanan. Jadi bagus, ya baik, ya ditambahi kalimat rabbal alamin setelah membaca amin. Jadi pilihannya dua, boleh amin saja, boleh juga ditambahi dengan amin ya rabbal alamin. Cuma teknisnya amin boleh jahar pada salat jahar, rabbal alaminnya cukup sir saja. Wa fi tuhfa yafutu bisukut az-zahid ala saktatil masnuna husnu ziyadah rabbal alamin ba'da amin. Nah, tapi dalam kitab Tuhfa Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan kalau sudah baca amin tadi amin diam gitu, ya, tidak langsung nambah rabbal alamin, maka hilang kesunahannya. Jadi kalau sudah amin diam gitu, imam diam karena nak nyambung surah, kita makmum karena baca Fatihah bagi makmum, ya kan? Jadi kita diam, tidak langsung nambah rabbal alamin, maka waktu kesunahan untuk membaca rabbal alamin sudah hilang, sudah habis. Jelas? Jadi maksudnya kalau mau nambah itu langsung disambung, cuma bedakan amin kuat, rabbal alamin sir, langsung nyambung tanpa jedah yang lama. Contoh lain, misalnya kita tahiyatul masjid, waktu datang langsung duduk. Setelah duduk, mungkinlah berzikir, baru terkenang, no, aku tidak langsung duduk. Tidak salat tahiyatul masjid lagi. Mau berdiri untuk salat tahiyatul masjid, sudah habis waktu. Sudah habis masa, karena duduk itu sudah membatalkan waktu untuk salat tahiyatul masjid. Sudah habis waktu, Bu, ya. Gitu. Nah, sama dengan tadi. Udah baca amin, lakalamun baru terkenang. Oh, aku tadi tidak baca rabbal alamin, baru mau baca sudah habis masa. Ya, sudah habis masa atau waktu sunnah untuk membaca tambahan rabbal alamin. Nah, itu keterangan dalam kitab Tuhfa karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Berikutnya sunnah dalam membaca sunnah dalam Al-Fatihah ini adalah takhfif al-mim fiha. Takhfif al-mim fiha. Jadi sunnahnya huruf mim pada amin itu tidak ditasdidkan, sunnahnya dibaca ringan. Jadi jangan sampai dibaca amin, ya, mimnya ditasdidkan, itu tidak. Yang sunnahnya adalah ditakhfif tanpa tasdid, diringankan saja. Amin, bukan amin, karena mananya sudah berubah. Tidak lagi istajib doai. Berikutnya ayyakrinal ma'mum ta'minuhu bi ta'minil imam. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal, makmum sunnahnya membaca amin bersamaan, berbarengan, kompak dengan imam. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammanal imam fa amminu. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi." Ya, apabila imam telah membaca amin, maka ikuti bacaan aminnya imam tadi. Karena apabila amin kita imam dan makmum bersamaan dengan aminnya para malaikat, fadilahnya Allah ampuni dosa kita yang membaca amin bersamaan dengan amin imam dan makmum serta aminnya dari para malaikat tadi. Nah, makna kalau kita ini tadi mungkin melamun, ya, imam sudah baca waladhdallin, Bu, ya, kita tadi mungkin melamun, pikiran di luar sholat nih, mikir ke dagangan, mikir ke utang misalnya kan, mikir yang macam-macam.
Ya, termasuk mungkin mikir kemasaan ya barangkali, apalah nak disajikan malam pengajian malam minggu kagak ya kan. Nah, jadi imam baca Fatihah tadi kita lalai. Akhirnya imam dan makmum yang lain baca amin, kita tadi diam baik. Setelah selesai amin dari yang lain-lain, kita baru tuh kenang, ngapa aku udah baca amin? Boleh dah amin kita tuh nyusul. Ya. Nah, di sini diterangkan fa in fatahu ammana akba ta'minihi walau tarakat ta'min hatta ishtaghala bi ghairi fata wa lam yu'adda ilaihi. Ya. Nah, jadi yang sunnahnya kalau kita ketinggalan amin tadi tidak sunnah nyusul. Sudah habis karena udah habis masa. Tapi ada pendapat yang menyatakan tetap boleh. Ya, ngodoi istilah itu. Nyusul bacaan amin. Cuma jangan kuat. Ada yang baik kayak makmum terkejut, ngapa makmum belakang aminnya telat itu. Nah, tapi pendapat ini dhaif. Wa ghairuhu wajhun dhaif ay annahu ya'ti bihi ma lam yarka. Jadi menurut pendapat ini selama imam belum ruku, kalau kita tadi belum sempat baca amin sunnah. Tapi patut dipahami pendapat yang menyatakan tetap boleh nyusul amin tadi itu pendapat lemah. Tapi ada yang ngomong seperti itu. Artinya tidak salah-salah nian. Cuma pendapat ini tidak kuat. Ya, artinya tidak perlu kita amalkan. Jadi kalau sudah ketinggalan amin, sudah dengar kembali bacaan surah dari sang imam. Berikutnya tahari muwafaqatil imam fit ta'min. Kita betul-betul atau sungguh-sungguh bersamaan ya bacaan amin kita dengan imam. Jadi jangan diicak-icak, jangan dimain-mainkan ini. Jadi kita memang betul-betul menanti aminnya imam dan kita harus betul-betul berbarengan, bersamaan. Jangan sampai ini kita remehkan. Ya, antara amin kita dengan aminnya imam. Berikut al-jahru bit-ta'min fil jahriyah. Ya. Sunnah membaca amin tadi dengan jahar pada salat jahar, maghrib, isya, subuh, salat Jumat, salat hari raya, salat tarawih, salat witir pada bulan. Nah, pada salat-salat jahar seperti itu sunnah aminnya jahar. Untuk salat sir sunnah juga bacaan aminnya secara sir, ading atau dibaca secara pelan. Nah, mana salat dewean? Salat dewean, ya kita salat dewean misalnya, ya. Wa ammal munfarid faqata al jumhur bi annahu yusannu lahul jahru bi ta'min kal imam. Nah, untuk orang yang salat sendirian sama seperti imam. Jadi kalau salat jahar tetap jahar aminnya. Kalau salat sir maka sir juga amin bagi orang yang salat sendirian. Makmun ibu-ibu, boleh dah amin kuat-kuat? Tak boleh. Ya. Jadi ibu-ibu ya, ketika salat maghrib, isya, subuh aminnya cukup sir saja. Tidak boleh jahar. Khusus ibu-ibu. Bahaya kaki ada yang kagetan ya kan? Ya, suara cewek cantik pula merdu pula kan. Nah, imam kaget lagi salah. Salah kerinahan dia. As-sukut baina akhiril Fatihah wa amin. Nah, sunnahnya diam sejenak antara akhir suratul Fatihah dengan bacaan amin. Diam dengar. Waladdallin. Senapas. Amin. Jangan langsung dolin amin. Ada yang baru dol la amin. Nah, itu tidak boleh itu. Ya, harus jaraknya senapas antara dolin dengan amin. Ayakuna biqadri talaffuz subhanallah. Ukurannya selama membaca kalimat subhanallah. Sunnah berikut ayyakula ba'da waladdallin. Nah, ini juga jarang dipakai. Tambahan ini. Jadi sudah dhallin sebelum baca amin sunnah berdoa. Bagi imam, bagi makmum, bagi salat atau orang yang salat sendirian. Berdoa Rabbighfirli. Jarang kan dipakai? Sebagian ada yang pakai, maka jangan disalahkan. Sunnah itu. Cuma banyak ditinggalkan. Ya.
Jadi sebelum amin, sunnah ibu-ibu membaca Rabbil firli, tapi sir saja, jangan dikuatkan walaupun imam. Cukup sir, cukup dalam hati atau maksimallah sir. Paling pendek membaca Rabbil firli. Boleh ditambah Rabbil firli wali walidayya. Boleh ditambah satu kalimat lagi wali jami'il muslimin. Ya, wali jami'il muslimin atau wa jami'il muslimin, dia pakai lam. Itu paling panjang. Diam saja nak. Rabbil firli dalam hati baru amin. Sunnah. Ya, sunnah. Cuma kalau imam tak makai, ya kita tidak usah makai. Kaget laju amin kita telat. Nah, jadi kalau nak makai harus kompak dulu. Kesempatan masjid ini nak makai sunnah itu. Berarti kan agak lebih lama dikit baca aminnya itu. Kalau langsung nyambung amin tak sempat baca Rabbil firli. Ya. Apalagi nak sampai Rabbil firli wali walidayya wali jami'il muslimin. Nah, hukumnya sunnah. Sebagaimana keterangan dalam kitab Hasyiah Al-I'anatul Talibin berdasarkan hadis. Ada hadisnya. Jadi kalau ditanya apa dasar hukumnya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derajat hadis ini hasan, artinya bisa dijadikan hujjah. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul akiba waladdallin, setelah membaca waladdallin beliau berdoa Rabbighfirli, baru mengucap amin. Jadi kalau Nabi hanya ringkas saja Rabbighfirli baru amin. Nah, yang tambahan wali walidayya, tambahan wali jamil muslimin, ini tambahan dari ijtihadnya para ulama. Kalau dari hadis hanya membaca Rabbil firli. Ya, jelas ya? Rabbil firli itu langsung dari Nabi yang ngajarkan. Yang tambahan wali walidayya, wali jamil muslimin, tambahan dari ulama. Nah, jadi kalau nak makai yang ringkas baik, Rabbil firli, biar tidak kelamuan. Ya. Tapi sulit juga itu nak kompaknya ya, kalau nak baca itu. Sunnah. Kalau nak makai. As-sukut baina amin was surah, antara bacaan amin dan surah setelah suratul Fatihah. Nah, diam yang ini agak lebih lama dikit. Ya, diam setelah amin tadi agak sedikit lebih lama dari diam antara takbiratul ihram dengan ta'awuz, antara ta'awuz dengan doa iftitah, antara doa iftitah dengan al-Fatihah. Kan ada jedah itu ya. Sunnah diam antara dhalin dengan amin. Nah, itu juga sunnah diam, sunnah as-sukut ya. Nah, tetapi diam yang tadi saya sebutkan itu sebentar saja, hanya seukuran membaca subhanallah, arti cuma 2 atau 3 detik saja diamnya. Nah, khusus yang diam setelah amin sebelum imam baca suratul Fatihah ya, diamnya sedikit lebih lama. Ukurannya di sini disebutkan ayyakuna dabtu sukut bainahuma biqadri subhanallah wa hadza fi sholati sirriyah. Amma fil jahriyah al-Fatihah kama fit tali. Jadi diam sudah baca amin tadi untuk salat sirriyah dengar sebagaimana diam-diam yang tadi. Nah, tapi khusus salat jahriyah maghrib untuk salat wajib, pada sholat jihriyah ya, maghrib, isya dan subuh, diamnya lebih lama. Ukurannya apa? Ma yasaul Fatihah. Ma yasaul Fatihah. Kira-kira makmum selesai baca Fatihah atau minimal separuh lah. Nah, itu diam antara amin dengan bacaan surah sang imam. Nah, ini berlaku bagi imam. Jadi tidak boleh sudah amin imam langsung surah. Diam dengar. Yang paling bagus itu paling abdul kira-kira tapi Fatihah dalam ukuran yang sedang, bukan Fatihah yang lambat ya. Jadi makmum tuh kalau nak baca Fatihah bukan Fatihah cak imam pelannya Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, itu terlalu pelan untuk makmum. Jadi agak dicepat sedikit, tidak ada huruf yang tinggal ya gitu. Nah, jadi kira-kira minimal separuh ya. Separuh Fatihah makmum kira-kira, nah kita yang imam baru baca surah setelah suratul Fatihah. Jadi ukurannya
selama atau kira-kira cukup waktu bagi makmum nak baca Al-Fatihah. Itu jedah antara amin dengan imam baca surah. Baik, sampai di sini bahasan kita sunnah solat yang ke-79. Masih banyak karena totalnya ada 500 sunnah. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Langsung ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja Ustaz. Masalah imam tadi sholat jahar dia baca sholat apa? Sholat asar tadi kan? Yeah. Nah, dia baca keras, bahasa jahar kan? Nah, itu sholat sir. Jadi misalnya dia baca Fatihahnya keras. Nah, kita itu wajib mengingatkan ya, subhanallah, apa kan? Ya, mengingatkan. Nah, itu kira-kira kan tolong dibahas dikit gitu. Jadi kalau kita ingat berarti baca subhanallah kan? Atau bagaimana ya? Oke, terima kasih. Ya. Jadi kesalahan imam itu sunnah diingatkan. Imam salah, imam lupa, termasuk lupa sambungan ayat, termasuk juga lupa cara sholat tadi kan, seharusnya sir dia jahir. Nah, kita makmum sunnah mengingatkan. Tapi kalau lah diingatkan masih dilanjak kan, sudah pilihan kita dua. Pilih salah satu. Yang pertama tetap ikut tapi tidak ngamin ke. Itu yang tadi saya terangkan, tetap ikut, tetap jadi makmum. Cuma kita kan Fatihah dewek, tidak usah diaminkan. Ya, Fatihah imam yang dibaca jahar padahal seharusnya sir. Itu pilihan pertama. Yang kedua, kita mufarokoh, misahkan diri dari imam. Kita sholat dewean. Karena hukum mufarokoh itu kan ada 3 macam ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Yang wajib itu kalau imam tadi batal dan kita tahu imam batal, ya, tapi imam lanjut saja. Nah, kita yang tahu imam tadi salah dan sampai batal salatnya karena melakukan kesalahan tadi, kita tahu, yakin bahwa imam itu salah atau imam itu batal, maka kita wajib mufarokoh, wajib memisahkan diri dari imam. Kalau tidak cepat-cepat mufarokoh, salat kita miluk batal pun. Misal kita tengok sarung imam koyak, berarti kan terbuka aurat. Kita ini kebetulan persis di belakang imam, maka harus mufarokoh saat itu juga. Tapi makmum yang tidak terjengok, tidak apa-apa, bisa lanjut, kan tidak tahu. Khusus yang tahu batalnya imam itu baik. Jadi tidak dipukul rata ya. Nah, terus sunnah kita mufarokoh kalau imam tadi meninggalkan yang sunnah. Misalnya seharusnya tahiyat awal dia meninggalkan, seharusnya kunut dia tidak berkunut, seharusnya sir dia jahar, seharusnya jahar dia sir. Itu kan berarti imam tadi meninggalkan sunnah. Ya, maka kita tidak berdosa, mufarokoh dan tetap dapat pahala jamaah. Nah, yang ketiga bahkan tetap boleh mufarokoh. Imam tadi tidak salah, tidak. Imam tadi tidak salah, cuma kita tidak setuju dengan dia misalnya kan. Kita nyangka orang lain yang jadi imam, ternyata pas yang jadi imam yang kita tidak senang misalnya. Pas lah bacaan baru ketahuan si anu yang jadi imam. Kita tidak setuju dia jadi imam, langsung mufarokoh. Boleh tak? Boleh. Salatnya sah, tidak batal, cuma rugi tidak dapat pahala jamaah. Nah, jadi maksud saya hatta tidak ada alasan sekalipun, tidak ada uzur kita boleh mufarokoh. Cuma ya, tidak dianjurkan apa dia nak mufarokoh ya kalau kata alasan. Tapi secara hukum dibenarkan. Salatnya tidak batal, salatnya tetap sah. Apalagi memang tadi meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah itu seharusnya sir jahar. Itu dia sudah makruh. Nah, kita boleh mufarokoh dan tetap walaupun kita mufarokoh salat dewean jadinya kan tidak ada hilang pahala jamaahnya. Karena kita keluar tadi uzur. Ya, ada alasan, bukan sengaja. Oke, ada lagi? Ustaz. Ya. Nyampaikan salam juga 2 pertanyaan. Waalaikumsalam. Salam yang pertama dari anak Ustadz Ainun. Katanya Ainun nyimak Abi katanya. Oh. Terus pertanyaan yang pertama dari Bapak Fahrul Rozi bin Fatah. Kalau sholat subuh sesudah kunut, tangan sebaiknya bagaimana? Waktu kunut. Ya, sesudah kunut. Oh.
Jadi doa kunut itu biar lengkap saya jelaskan dari awal. Jadi ketika kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Kebanyakan ya biasanya walaupun kita harus kunut, kadang-kadang tangannya turun ke bawah dulu. Seharusnya kita minimalisir gerakan. Itu prinsip dalam mazhab Syafi'i. Kalau banyak gerakan ya itu bisa batal. Kalau gerakannya tidak banyak itu makruh. Maka kita minimalisir gerakan. Itu yang dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Maka seharusnya kalau kita harus baca kunut waktu berangkat dari ruku ke i'tidal, sami Allahu liman hamidah, posisi tangan sudah siap berdoa. Posisi tangan sudah siap berdoa. Ini yang paling afdol. Tapi tidak salah kalau lurus dulu, baru nanti waktu doa baru ngangkat tangan. Nah, dari dua pilihan ini yang paling afdol yang mana? Langsung posisi sudah siap berdoa, baik imam ataupun makmum. Ini yang paling afdol. Cuma seandainya turun dulu, sami Allahu liman hamidah, turun tangan ya. Nanti waktu baru doa baru ngangkat. Boleh, tapi kurang afdol. Boleh, kurang afdol. Berarti yang paling afdol sami Allahu liman hamidah, tangan udah siap. Baca doa. Terus baca doa, posisi tangan tetap seperti ini. Kapan tangan kita lepas posisi seperti berdoa ini? Sudah takbir. Ya, takbir mau sujud, Allahu Akbar baru lepas. Ya. Bukan sampai sholawat. Jadi sampai takbir mau sujud baru tangan kita tidak lagi posisi berdoa. Mau sujud ngangkat tangan enggak? Mau sujud ngangkat tangan kan? Tidak. Langsung saja ya, langsung saja. Allahu Akbar gitu. Baru lepas tangannya. Gitu ya. Ya. Ada lagi? Pertanyaan dari aku pribadi. Pertanyaannya ini Tan. Kan Ustaz pernah jelaskan ada 5 versi amin. Yang mana amin sama amin. Penggunaan dalam sholat bagaimana kelima versi amin itu? Ya. Nah, tadi ada 2 versi yang saya sebut di sini tadi ya. Jadi ada amin, ada amin. Nah, ada 5 versi memang. Ada yang amin, ada yang amin, ada yang pendek gitu, amin. Ya. Nah, jadi dari 5 macam versi amin itu yang kita pakai dalam sholat, dalam doa itu cuma satu yang paling fasih, yang paling afsah malahan, paling afdol, paling pas sesuai konteksnya yaitu doa. Karena mana amin yang panjang itu adalah istajib du'ai, ya Allah kabulkan doa. Itu kalau dibaca a panjang 2 harakat, min 6 harakat ya. Nah, itu yang paling benar, itu yang paling tepat. Yang lain itu benar bahasa Arab, cuma digunakan untuk konteks yang lain ya, bukan pada waktu sudah Al-Fatihah atau ketika mengaminkan doa sang imam. Jadi selama ini biasanya kita kalau ngamin ke doa imam pendek kan, amin, amin, amin. Nah, itu tidak pas sebenarnya ya. Jadi yang benar amin ya. A panjang, min panjang, itu yang tepat. Baik dalam sholat ataupun ketika mengaminkan doa. Jumat ini kan? Iya. Jadi masalah Jumat tuh ya walaupun sudah dibahas kemarin kan, tolong dibahas lagi. Jadi kita ini audiens atau pendengar tuh kan ketiduran, enggak tahu sih kayaknya. Nah, cuma dia ini tidurnya kan ya duduk enggak tahu pos. Ya pos kalau kantor tuh mas saya tahu kan, oh ini kan. Tapi tidurnya. Pas udah orang lain sembahyang atau udah lah balik ke orang lain. Kiri-kiri. Gitu kan? Nah, itu maksud aku tuh. Nah, ada yang kata kalau dia duduk cek ini enggak ada batal ya. Kalau dibandingnya ngewek tikar kan. Ah, kira-kira. Tolong dibahas ke ini. Batal lah kira-kira itu. Nah, ya. Ya, makasih. Iya. Jadi tidur itu yang batal itu kalau sampai pantatnya itu bergerak, tidak mantap. Cuma kalau dalam posisi mantap seperti ini dan sesekali masih terdengar itu sekedar ngantuk saja atau tidur ayam, itu tidak masalah. Cuma kalau sampai teguling nian, apalagi sampai tekorop ya, ngorok, sampai ngiler nian, ya udah ya. Nah,
itu masalah tidurnya. Cuma untuk sholat Jumat, kalau memang jamaahnya masih banyak, lebih dari 40, tidak masalah. Nah yang jadi masalah itu kalau jamaahnya pas-pasan 40, sih kok ngantuk. Jadi masalah itu. Apalagi memang bukan ngantuk. Kalau ngantuk itu kan masih antara tidur dan tidak tidur ayam ya. Kadang bangun, kadang tidur oleh bawaan capek dan ngantuk. Kalau yang tidurnya ini masalah. Maka kalau jamaah kita banyak, lebih dari 40 aman. Ya, artinya tidak jadi pengurang itu. Ya, walaupun 1-2 yang tidur. Nah, jadi masalah kalau separuh masjid tidur kalau. Nah, itu jadi masalah itu ya. Jadi ngantuk itu tidak membatalkan kalau hanya sekedar ngantuk. Tidur juga kalau yang betul-betul tidur tapi mantap. Nah, kalau dia begitu tidur dan langsung terguling misalnya kan, ya, nah itu jelas batal, ya, gitu. Jadi patokannya tidurnya mantap apa enggak? Kalau tidak mantap, terguling atau guling niat sengaja, maka tidurnya batal. Tapi biasanya hanya sekedar ngantuk gitu. Walaupun kaget waktu komat jahil-jahilan, enggak komat. Ya, biasanya hanya ngantuk saja. Ya. Baik, sudah waktu isya ya. Kita cukupkan sampai di sini cawisan kita malam hari ini, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.